Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ahibati al-muslimun, a'adhanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat, kesehatan, keselamatan kepada kita seluruhnya di dunia dan di akhirat. Adalah saudara saya karena Allah, Bang Andri Muhammad, mantan musisi yang sudah menghentikan kegiatan profesi musisinya secara total. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan istiqamah kepada kita seluruhnya di dalam iman dan ketakwaan. Beliau hafizahullah ta'ala meminta nasihat kepada saya tentang nasihat untuk para istri yang suaminya mantan pemusik. Maka saya katakan kepada para istri yang suaminya mantan pemusik, yang pertama, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kepala keluarga Anda, orang yang sangat Anda sayangi, dan teman hidup Anda sudah lebih memilih ketaatan dibandingkan kemaksiatan, sudah memilih hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dibandingkan yang dicintai oleh hawa nafsu. Bagaimana seorang istri tidak bersyukur kalau seandainya suaminya meninggalkan nyanyian dan musik? Karena para ulama rahimahumullahu ta'ala sangat keras dan sangat memburukkan nyanyian dan musik. Di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Wal ghina ashaddu lahwan wa a'zamu dararan min ahadithil muluki wa akhbarihim." Dan nyanyian lebih dahsyat, melalaikan, dan lebih besar bahayanya daripada perkataan-perkataan yang disampaikan di hadapan para raja dan kisah-kisah dusta yang disampaikan di hadapan mereka. Fa innahu ruqyatuz zina. Sesungguhnya nyanyian adalah ruqyah, bacaan-bacaan untuk berzina. Wa munbitun nifaq, dan bibit penumbuh kemunafikan. Wa syarakus syaitan wa khamratul aql, dan teman dekatnya syaitan dan pemabuk akal. Wa sadduhu 'anil Qur'an a'zamu min saddi ghairihi minal kalamil batil li syiddati mailin nufusi ilaih. Dan nyanyian menahan seseorang dari Al-Quran lebih dahsyat dibandingkan menahannya selain nyanyian dari perkataan-perkataan yang batil. Hal ini disebabkan karena saking condongnya hawa nafsu kepada nyanyian tersebut dan sukanya hawa nafsu terhadap nyanyian tersebut. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma juga berkata tentang buruknya nyanyian yang membuat para istri yang suaminya mantan pemusik bersyukur suaminya meninggalkan akan hal ini.
Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata ketika didatangi oleh seorang lelaki yang bertanya, "Ma taqulu fil ghina? Halalun huwa am haram?" Wahai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, apa pendapatmu tentang nyanyian? Apakah dia halal ataukah dia haram? Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjawab, "Ara'aital haqqa wal batila idza jaa yaumil qiyamah fa aina yakunul ghina?" Apa pendapat engkau? Kebenaran dengan kebatilan jika datang pada hari kiamat, maka di manakah akan berada nyanyian tersebut antara kebatilan dan kebenaran? Lalu orang tersebut menjawab, yakunu ma'al batil. Nyanyian tersebut akan bersama kebatilan. Maka kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, idhhab faqad aftaita nafsak. Pergi engkau, karena engkau sudah memberikan fatwa kepada dirimu sendiri. Perhatikan lagi perkataan Al-Khalifah Yazid bin Al-Walid yang perkataannya disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dan Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitab Dhammul Malahi. Beliau mengatakan, "Ya Bani Umayyah, iyyakum wal ghina." Wahai Bani Umayyah, jauhi oleh kalian nyanyian. Fa innahu yunqisul haya wa yazidu fi syahwah wa yahdimul muru'ah wa annahu la yanubu 'anil khamri wa yaf'alu ma yaf'alu sukr. Wahai Bani Umayyah, jauhi oleh kalian nyanyian. Sesungguhnya dia mengurangi sifat malu, menambah dalam syahwat yang diharamkan, dan menghancurkan muru'ah, harga diri. Dan sesungguhnya dia benar-benar menggantikan khamr sebagai pemabuk dan berbuat sebagaimana yang diperbuat oleh kemabukan. Fa in kuntum la budda fa'ilin fajannibuhun nisa. Jika kalian juga harus melakukannya, maka jauhkanlah dari nyanyian para perempuan. Innal ghinaa da'iyatuz zina. Sesungguhnya nyanyian adalah penyeru kepada perbuatan zina. Ahibati hafizakumullah ta'ala, al-muslimuna afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Maka saya nasihatkan kepada para istri, bersyukurlah karena suami Anda yang mantan musisi sudah berhenti dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, lihat lagi perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan di dalam Nuniyah beliau, perkataan yang sangat luar biasa, yaitu kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, hubbul kitabi wa hubbu alhanil ghina fi qalbi abdin laysa yajtami'an.
cinta terhadap Al-Quran dan cinta terhadap alunan-alunan nyanyian di dalam hati seorang hamba, tidak akan pernah kedua-duanya berkumpul. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika suami Anda sudah meninggalkan hal-hal yang buruk, diburukkan oleh syariat Islam, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta imam yang empat. Imam Abu Hanifah, ulama Islam, wafat pada tahun 150 Hijriah. Imam Malik, ulama Islam, wafat pada tahun 179 Hijriah. Imam Syafi'i, ulama Islam, wafat pada tahun 204 Hijriah. Dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, ulama Islam, wafat pada tahun 204 Hijriah. Bahkan Imam Ahmad pernah ditanya tentang ghina oleh anaknya. Beliau mengatakan, la yu'jibuni innahu yunbitun nifaqa fil qalbi kama yumbitul ma'ul baqla. Nyanyian sangat tidak menakjubkanku. Sesungguhnya dia menumbuhkan kemunafikan di dalam hati, sebagaimana air menumbuhkan tumbuhan bawang-bawang. Ahibati al-muslimun afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Nasihat yang kedua adalah, wahai para istri yang suaminya mantan pemusik, hafizakunallah, semoga Allah selalu menjaga kalian. Ketahuilah, bersabarlah atas kehidupan setelah suami Anda meninggalkan musik. Mungkin ekonomi tidak bagus sebagus saat suami Anda menjadi musisi. Mungkin makan, minum, berpakaian, alat transportasi, bertamasya tidak semudah seperti saat suami Anda menjadi musisi. Maka ingatlah selalu hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berbunyi, innaka lan tada'a syai'an ibtigha Allah illa ataka khairan minhu. Sesungguhnya tidaklah pernah engkau meninggalkan sesuatu karena mencari keridhaan Allah, melainkan Allah akan mendatangkanmu kebaikan yang lebih baik darinya. Kebaikan di sini tidak mesti harus selalu harta, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah. Sungguh suatu kebaikan saat suami Anda sholat tepat waktunya. Sungguh suatu kebaikan saat suami Anda berpuasa pada bulan Ramadan. Sungguh suatu kebaikan saat suami Anda jauh dari klub-klub malam yang di dalamnya terdapat wanita-wanita penghibur, minuman-minuman keras. Sungguh suatu kebaikan saat suami Anda lebih tekun untuk beribadah kepada Allah, lebih mengetahui hakikat kehidupan dunia. Dan ingatlah selalu janji-janji Allah dan Rasulnya. Di antaranya dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti langsung dan selalu memberikan
untuknya jalan keluar dari arah manapun. Dan Allah langsung dan selalu memberikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Alangkah indahnya ketika suami Anda meninggalkan yang diharamkan oleh Allah karena takut siksa Allah, bukan hanya karena tidak laku lagi, karena takut siksa Allah, karena ingin selamat di akhirat kelak. Dan ingatlah hadis Rasul riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ja'ala al-humuma hamman wahidan, hamma akhiratihi, kafahu Allah hamma dunyahu." Barang siapa yang menjadikan segala keresahannya menjadi satu keresahan, yaitu keresahan akhirat. Apakah saya selamat kelak saat di alam barzakh? Apakah saya selamat kelak saat dibangkitkan dari kubur? Apakah saya selamat kelak saat berjalan ke padang mahsyar? Apakah saya selamat kelak saat ditimbang? Apakah saya selamat kelak saat diberikan buku catatan amal? Apakah saya selamat kelak saat berjalan di atas sirat? Apakah saya selamat kelak dapat meminum dari air telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah saya selamat kelak masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala? Siapa yang menjadikan fokus pikirannya hanya itu, apa yang terjadi? Pasti Allah langsung cukupkan keresahan, kegundahan, kegelisahan perkara dunianya. Yakinilah jangan janji Allah. Semoga nasihat ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga bermanfaat untuk keluarga saya dan juga terutama keluarga para mantan musisi. Dan semoga semakin banyak kawan-kawan, saudara-saudara musisi yang meninggalkan musiknya karena Allah, karena ingin merasakan lezatnya beribadah kepada Allah. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.